Selamat pagi. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai tahapan awal mediasi peradilan, khususnya pedoman prosedur pramediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Sebelum suatu perkara diperiksa lebih lanjut oleh majelis hakim, para pihak terlebih dahulu diarahkan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi. Tahap awal atau pramediasi menjadi bagian penting, karena pada tahap inilah para pihak diberikan kesempatan untuk memahami proses mediasi, memilih mediator, serta mempersiapkan diri dalam mencari penyelesaian sengketa secara damai. Ketentuan tersebut tidak hanya berlandaskan pada hukum positif melalui Perma Nomor 1 Tahun 2016, tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang mengedepankan islah atau perdamaian sebagai cara terbaik dalam menyelesaikan perselisihan. Oleh karena itu, pembahasan mengenai pramediasi menjadi penting untuk memahami bagaimana sistem peradilan mengintegrasikan nilai perdamaian ke dalam proses penegakan hukum. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tahapan pramediasi, peran para pihak dan mediator, serta landasan hukum yang mengatur pelaksanaannya. Pramediasi dan landasan hukum pengertian dan tujuan pramediasi merupakan tahap awal dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan yang bertujuan memberikan edukasi kepada para pihak mengenai prosedur, hak, dan kewajiban yang akan dijalani selama proses mediasi. Tahap ini dipandu oleh mediator dan berfungsi untuk membangun komunikasi yang lebih kondusif, mendorong iktikad baik para pihak, serta membuka peluang tercapainya kesepakatan damai. Melalui pramediasi, diharapkan penyelesaian perkara dapat dilakukan secara lebih cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Selain itu, mekanisme ini juga membantu mengurangi jumlah perkara yang harus diselesaikan melalui proses litigasi penuh di pengadilan. Dasar hukum regulasi. Dari sisi regulasi, pelaksanaan mediasi di lingkungan peradilan memiliki landasan hukum yang jelas. Pertama, Perma Nomor 1 Tahun 2008 yang menjadi tonggak integrasi resmi prosedur mediasi ke dalam sistem hukum acara peradilan di Indonesia. Regulasi ini menegaskan bahwa mediasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses berperkara di pengadilan. Selanjutnya, ketentuan tersebut diperkuat melalui Perma Nomor 1 Tahun 2016. Peraturan ini menekankan pentingnya prinsip kesepakatan damai serta memperjelas mekanisme pelaksanaan mediasi, termasuk penggunaan kaukus atau pertemuan terpisah yang lebih terstruktur dan efektif dalam membantu para pihak mencapai penyelesaian sengketa. Kewajiban imperatif, prosedural wajib. Yang perlu diperhatikan, mediasi merupakan kewajiban prosedural, imperatif, dalam proses berperkara. Artinya, sebelum pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan oleh majelis hakim, para pihak wajib terlebih dahulu menempuh proses mediasi. Ketentuan ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa secara damai menjadi prioritas utama dalam sistem peradilan sebelum perkara diperiksa lebih lanjut melalui persidangan. Peran dan kewajiban hakim dalam proses mediasi. Dalam pelaksanaan mediasi berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016, hakim memiliki peran penting untuk memastikan proses penyelesaian sengketa berjalan sesuai prosedur dan memberikan kesempatan yang optimal bagi para pihak untuk mencapai perdamaian. Peran hakim tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga edukatif dan persuasif dalam mendukung terwujudnya keadilan yang bersifat konsensual. 1. Kewajiban prosedural hakim berkewajiban untuk memastikan bahwa mediasi dilaksanakan sebelum perkara memasuki pemeriksaan pokok. Oleh karena itu, hakim wajib memerintahkan para pihak untuk mengikuti proses mediasi sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, hakim dapat melakukan penundaan persidangan secara resmi, guna memberikan waktu yang cukup bagi para pihak untuk menjalani proses mediasi secara efektif dan kondusif. 2. Edukasi dan eksplanasi. Hakim juga berperan sebagai pemberi informasi dan penjelasan kepada para pihak mengenai mekanisme mediasi. Penjelasan tersebut mencakup prosedur pelaksanaan mediasi, manfaat penyelesaian sengketa melalui jalur damai, serta tujuan mediasi dalam menciptakan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Di samping itu, hakim wajib menyampaikan batas waktu pelaksanaan mediasi sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
Hakim juga harus menjelaskan konsekuensi hukum yang dapat timbul apabila para pihak tidak hadir dalam proses mediasi atau menunjukkan iktikad tidak baik selama proses berlangsung. 3. Dorongan partisipasi. Para pihak peran hakim berikutnya adalah mendorong keterlibatan aktif para pihak dalam setiap tahapan mediasi. Melalui pendekatan persuasif, hakim mengajak para pihak untuk hadir secara langsung, berkomunikasi secara terbuka, dan berpartisipasi dengan iktikad baik dalam proses perundingan. Selain itu, hakim mendorong tercapainya solusi yang bersifat konsensual, yaitu penyelesaian sengketa yang lahir dari kesepakatan para pihak sendiri. Pendekatan ini diharapkan mampu menghasilkan keputusan yang lebih adil, cepat, bermartabat, dan memberikan kepuasan yang lebih besar dibandingkan penyelesaian melalui putusan pengadilan semata. Kesimpulannya, hakim memiliki fungsi strategis sebagai pengawas prosedur, pemberi edukasi, sekaligus pendorong terciptanya perdamaian. Melalui peran tersebut, proses mediasi dapat berjalan efektif dan mendukung tujuan utama peradilan, yaitu penyelesaian sengketa yang adil, sederhana, dan berbiaya ringan. Prosedur mediasi peradilan. Mediasi peradilan merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui perundingan dengan bantuan mediator yang netral. Tujuannya adalah mencapai kesepakatan damai yang adil bagi para pihak tanpa harus melanjutkan proses persidangan hingga putusan hakim. 1. Pemilihan mediator. Pemilihan mediator merupakan tahap awal yang sangat penting dalam proses mediasi. Batas waktu ketat. Para pihak wajib menyepakati mediator paling lambat 2 hari kerja setelah sidang pertama dilaksanakan. Ketentuan ini bertujuan agar proses mediasi dapat segera dimulai tanpa menghambat jalannya perkara. Penunjukan oleh hakim. Apabila para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan mengenai mediator dalam batas waktu yang ditentukan, hakim akan menunjuk mediator secara otomatis sesuai ketentuan yang berlaku. Kriteria mediator. Mediator dapat berasal dari hakim pengadilan yang tidak memeriksa perkara tersebut atau dari mediator non-hakim yang telah memiliki sertifikasi resmi. Mediator harus bersifat independen, netral, dan memiliki kompetensi dalam penyelesaian sengketa. 2. Peran kuasa hukum. Kuasa hukum memiliki peran strategis dalam mendukung keberhasilan mediasi dan tercapainya kesepakatan yang saling menguntungkan. Dukungan partisipasi kuasa hukum mendorong serta mendampingi klien untuk berpartisipasi aktif dalam setiap tahap perundingan, sehingga proses mediasi berjalan efektif. Analisis masalah kuasa hukum membantu mengidentifikasi pokok permasalahan, kepentingan para pihak, serta berbagai alternatif penyelesaian yang dapat diterima bersama. Formulasi solusi. Berdasarkan hasil negosiasi, kuasa hukum menyusun konsep atau draft kesepakatan perdamaian yang seimbang dan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Win-win solution. Independent time, keterwakilan khusus. Dalam kondisi tertentu, kuasa hukum dapat mewakili klien dalam proses perundingan dengan berbekal surat kuasa khusus yang memberikan kewenangan untuk bertindak dalam mediasi. Kesimpulan, keberhasilan mediasi peradilan sangat dipengaruhi oleh pemilihan mediator yang tepat serta peran aktif kuasa hukum dalam mendampingi para pihak. Dengan komunikasi yang baik dan pendekatan kolaboratif, mediasi dapat menghasilkan penyelesaian sengketa yang lebih cepat, efisien, dan memuaskan bagi semua pihak. Mediator dan tahap pramediasi. Tahap pramediasi merupakan rangkaian persiapan awal sebelum proses mediasi dilaksanakan. Pada tahap ini, mediator berperan membangun fondasi yang mendukung terciptanya komunikasi yang efektif dan suasana yang kondusif bagi para pihak. Seluruh proses mengacu pada ketentuan Perma RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Tugas utama pramediasi 1. Membangun kepercayaan mediator membuka dan memfasilitasi komunikasi yang positif antara para pihak. Kepercayaan menjadi faktor penting agar setiap pihak merasa nyaman menyampaikan kepentingan,
kebutuhan, dan pandangannya secara terbuka. 2. Penjelasan awal mediator memberikan penjelasan mengenai tujuan, mekanisme, tahapan, serta aturan yang berlaku dalam mediasi. Dengan pemahaman yang sama, para pihak dapat mengikuti proses secara lebih efektif dan kooperatif. 3. Koordinasi kehadiran mediator memastikan seluruh pihak yang berkepentingan hadir secara langsung atau melalui perwakilan yang sah. Kehadiran para pihak diperlukan agar proses perundingan dapat berjalan optimal dan keputusan dapat diambil secara tepat. 4. Waktu dan tempat mediator. Bersama para pihak menyepakati jadwal dan lokasi pelaksanaan mediasi. Tempat yang dipilih harus netral serta mendukung suasana diskusi yang nyaman dan produktif. 5. Suasana kondusif mediator bertanggung jawab menciptakan lingkungan diskusi yang aman, netral, dan bebas dari tekanan maupun intimidasi. Kondisi yang kondusif akan membantu para pihak fokus mencari solusi terbaik bagi sengketa yang dihadapi. Tahap pra-mediasi. Tahap 1. Perintah mediasi resmi. Proses mediasi dimulai setelah Ketua Majelis Hakim mengeluarkan penetapan atau perintah mediasi secara tertulis. Penetapan tersebut menjadi dasar hukum pelaksanaan mediasi dalam perkara yang sedang diperiksa. Tahap 2. Penundaan sidang pokok. Setelah perintah mediasi diterbitkan, pemeriksaan pokok perkara ditunda sementara. Penundaan ini bertujuan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengupayakan penyelesaian sengketa melalui jalur perdamaian sebelum proses persidangan dilanjutkan. Kesimpulan tahap pra-mediasi merupakan fase penting yang menentukan keberhasilan proses mediasi. Melalui peran aktif mediator dalam membangun kepercayaan, mengkoordinasikan para pihak, serta menciptakan suasana yang kondusif, peluang tercapainya kesepakatan damai yang adil dan menguntungkan bagi semua pihak menjadi lebih besar. Prosedur mediasi dan pra-mediasi. Pra-mediasi merupakan tahapan awal dalam proses penyelesaian sengketa melalui mediasi di pengadilan. Tahap ini dirancang untuk memberikan kesempatan kepada para pihak menyelesaikan perselisihan secara damai sebelum memasuki proses persidangan yang lebih panjang dan formal. Pelaksanaan pra-mediasi mengacu pada ketentuan Perma RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Fungsi pra-mediasi 1. Mencegah eskalasi sengketa. Pra-mediasi berfungsi sebagai sarana penyelesaian konflik sejak dini sebelum sengketa berkembang menjadi perselisihan yang lebih kompleks. Melalui dialog dan negosiasi, para pihak didorong untuk menemukan titik temu tanpa harus menjalani seluruh tahapan persidangan yang memerlukan waktu dan tenaga lebih besar. 2. Membuka peluang perdamaian. Tahap ini memberikan ruang komunikasi yang konstruktif bagi para pihak untuk menyampaikan kepentingan dan harapan masing-masing. Dengan adanya mediasi, peluang tercapainya kesepakatan damai menjadi lebih besar sehingga hubungan para pihak dapat tetap terjaga dan konflik tidak berlanjut. Jangka waktu mediasi durasi. Standar proses mediasi dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 hari kerja sejak diterbitkannya penetapan atau perintah mediasi oleh hakim. Batas waktu ini ditetapkan untuk menjaga efektivitas proses penyelesaian sengketa. Perpanjangan waktu. Apabila diperlukan, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 hari kerja tambahan berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak. Perpanjangan diberikan untuk memberikan kesempatan lebih luas dalam mencapai kesepakatan perdamaian. Sanksi kepatuhan. Bagi penggugat. Penggugat yang terbukti tidak beritikat baik selama proses mediasi dapat dikenakan. Konsekuensi hukum berupa gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. NO, niet ontvankelijke verklaard. Ketentuan ini bertujuan memastikan setiap pihak mengikuti mediasi secara sungguh-sungguh. Bagi tergugat. Tergugat yang tidak beritikat baik dapat dikenakan sanksi berupa pembebanan seluruh biaya pelaksanaan mediasi perkara. Sanksi tersebut diberikan sebagai bentuk penegakan prinsip itikat baik dalam proses mediasi. Kesimpulan pramediasi merupakan instrumen penting dalam sistem peradilan
yang mendorong penyelesaian sengketa secara damai, cepat, dan efisien. Dengan adanya fungsi pencegahan eskalasi konflik, kesempatan perdamaian, batas waktu yang jelas, serta sanksi bagi pihak yang tidak beritikat baik, proses mediasi diharapkan mampu menghasilkan penyelesaian yang adil dan menguntungkan bagi semua pihak. Kesimpulan berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa perdamaian konsensual, islah, merupakan instrumen penting dalam penyelesaian sengketa menurut hukum Islam maupun sistem peradilan agama. Upaya perdamaian pada tahap awal mediasi tidak hanya bertujuan mengakhiri konflik, tetapi juga menjaga hubungan para pihak, menghemat waktu dan biaya, serta mewujudkan keadilan yang lebih humanis dan berkelanjutan. Penerapan islah mencerminkan nilai-nilai musyawarah, kemaslahatan, dan persaudaraan yang menjadi landasan ajaran Islam. Oleh karena itu, optimalisasi peran mediasi dan budaya penyelesaian sengketa secara damai perlu terus didorong agar peradilan tidak hanya menjadi sarana penegakan hukum, tetapi juga sarana rekonsiliasi dan pemulihan hubungan sosial. Pada akhirnya, keberhasilan suatu penyelesaian sengketa tidak semata diukur dari kemenangan salah satu pihak, melainkan dari terciptanya keadilan, kepastian hukum, dan kedamaian yang dapat diterima bersama. Demikian penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.